warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskin, absen 20, Prodi PGMI, absen kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen komunikasi pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari komponen komunikasi pendidikan tersebut. Komunikasi pendidikan atau pembelajaran dapat diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam suasana pendidikan. Dengan demikian, komunikasi pendidikan adalah proses perjalanan pesan atau informasi yang merambah di bidang atau peristiwa-peristiwa pendidikan. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan yang disampaikan berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Komponen komunikasi yang akan saya jelaskan adalah berupa pendidik yang biasanya kita sebut sebagai guru yang bertugas menyampaikan atau menjelaskan pelajaran. Yang kedua adalah peserta didik, biasanya disebut sebagai seorang murid atau siswa yang menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang pertama adalah pendidik. Pendidik itu yang baik seharusnya memahami karakter siswanya agar ia sukses dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Dalam proses pembelajaran mengajar kemungkinan akan menemui peserta didik yang sulit untuk melakukan kontak dengan dunia sekitarnya, suka mengasingkan diri atau cenderung menutup diri. Dalam kaitan dengan hal ini, maka pendidik hendaknya merencanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan keadaan kepribadian peserta didik yang berbeda-beda. Komponen dari pendidik itu ada 6. Yang pertama, sumber atau pendidik. Pendidik berperan sebagai sumber informasi atau pengetahuan. Mereka menyampaikan materi pembelajaran, konsep dan keterampilan kepada siswa. Pendidik menggunakan komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mengirimkan pesan kepada siswanya. Yang kedua, pesan. Pesan yang disampaikan oleh pendidik biasanya meliputi informasi, pengetahuan, instruksi, dan pengalaman praktis. Pesan ini dikemas dalam bentuk pembelajaran, ceramah, diskusi, tugas, atau aktivitas lainnya. Yang ketiga, saluran komunikasi. Saluran komunikasi dalam konteks pendidikan dapat berupa komunikasi lisan, langsung, presentasi dengan bantuan media visual, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, atau kombinasi dari beberapa saluran komunikasi tersebut. Yang keempat adalah penerima atau siswa itu sendiri. Pihak yang menerima dari pendidik, mereka adalah objek utama dari komunikasi pendidikan. Siswa harus aktif mendengarkan, memahami atau merespon pesan yang disampaikan oleh pendidik tersebut. Yang kelima, umpan balik atau respon yang diberikan oleh siswa kepada pendidik setelah menerima pesan atau informasi yang disampaikan. Melalui umpan balik, pendidik dapat melihat evaluasi pemahaman siswa, mengidentifikasi hambatan dan proses pembelajaran, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang keenam, konteks. Komunikasi pendidikan menyangkut lingkungan fisik, sosial, dan psikologis di mana proses pembelajaran terjadi. Konteks ini dapat mempengaruhi komunikasi antar pendidik dan siswa, misalnya lingkungan kelas yang kondusif, kualitas hubungan antar pendidik dan siswa, dan faktor-faktor lainnya. Lalu yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik adalah pihak yang menerima informasi atau pesan dari pendidik. Dalam konteks komunikasi, peserta didik berperan sebagai komunikan. Peserta didik adalah subjek utama dalam proses pembelajaran. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam model komunikasi terkini. Peserta didik ditempatkan tidak hanya sebagai penerima pesan, tapi juga dapat menjadi pengirim pesan. Peserta didik memiliki peranan aktif dan berinteraksi dengan pendidik atau sumber belajar lainnya. Kompetensi komunikasi peserta didik mempengaruhi partisipasi dalam pembelajaran. Peserta didik juga berperan sebagai sumber belajar bagi sang peserta didik melalui diskusi, presentasi, dan kerja kelompok. Itu saja penjelasan atau pendapat yang bisa saya kemukakan. Bila ada salah kata